Salam SMK bisa, siap kerja, santun, mandiri, kreatif. Oke pelajar SMK, pada mata pelajaran teknologi jaringan berbasis luas 1 kelas 11 semester 2. Untuk itu mari kita simak materi berikut ini. Pada kesempatan kali ini di mata pelajaran teknologi jaringan berbasis luas atau biasa disebut WAN. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan cara melakukan setting access point, ya. Setting atau konfigurasi access point atau juga disebut dengan AP. Tujuan pembelajaran: 1. Mampu memahami cara kerja dari access point. 2. Mampu melakukan konfigurasi access point. Pengertian: salah satu perangkat yang digunakan pada jaringan nirkabel adalah access point atau biasa disebut AP. Perangkat access point merupakan komponen peralatan jaringan yang berfungsi untuk mengirim atau menerima data yang berasal dari adapter wireless. Dalam jaringan komputer, titik akses nirkabel atau WAP adalah suatu alat yang memungkinkan perangkat komunikasi kabel untuk terhubung ke jaringan nirkabel dengan menggunakan Wi-Fi, Bluetooth, atau standar terkait. WAP biasanya terhubung ke router dan bisa relay data antara perangkat nirkabel seperti komputer atau printer dan perangkat kabel pada peralatan access point ini mengeluarkan sinyal SSID, ya, atau biasa disebut dengan Service Set Identification, yang merupakan nama dari sinyal radio yang diberikan pada jaringan tanpa kabel atau wireless network tersebut. Jadi SSID itu adalah nama dari AP, ya. Misalkan kalian pernah ke sekolah, di situ ada menggunakan Wi-Fi muncul di gedung A, gedung B, lah itulah disebut dengan SSID. Agar dapat terhubung dengan access point, maka semua perangkat seperti komputer, laptop, ataupun handphone yang terhubung harus diisikan SSID yang dikeluarkan oleh access point. Untuk penamaan SSID bisa menggunakan nama default atau dapat juga mengganti nama tersebut dengan nama yang sesuai dengan keinginan. Jadi SSID itu apabila kalian men-setting TP-Link atau access point itu bisa dirubah. Sekarang bagian-bagian dari access point. Nah, ini adalah perangkatnya, ya. Perangkat access point TLWA801ND. Banyak ya, ini hanya contoh. Nah, terus ini adalah antena, ya, ada antenanya. Ada juga adaptor, ya, untuk daya listriknya. Ada juga untuk kabel UTP, ya, untuk setting access point, ya, kabel UTP. Jadi intinya sebelum AP itu terkoneksi dengan internet, kalian harus men-setting dulu atau mengkonfigurasi. Jadi kabel UTP itu satu tancapkan ke access point, ke perangkatnya, ujung satunya ditancapkan ke PC atau laptop untuk setting access point. Dan ada juga tombol reset. Ya, kalau kalian tekan tombol reset berarti settingan yang ada di access point itu akan kembali default, ya, default. Dan ada juga tombol power untuk on off-nya. Peralatan yang harus disiapkan yaitu perangkat AP itu sendiri, ya,
kabel UTP, ya, ada PC, laptop. Nah, ini digunakan untuk konfigurasi dan ada juga handphone untuk mengecek ya, apakah settingan konfigurasimu itu berhasil atau tidak. Dan nanti setelah konfigurasi itu selesai, maka kabel UTP yang telah menancap di perangkat itu bisa langsung dilepas, diganti dengan kabel yang ada internetnya. Tugas silakan nanti kalian ketik ya di Word atau mungkin bisa juga kalian tulis di selembar kertas lalu di-upload ke Google Classroom. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud access point. Yang kedua, sebutkan bagian-bagian dari access point. Yang ketiga, sebutkan langkah-langkah dalam konfigurasi access point. Sekarang kita masuk ke cara setting TP-Link model TL WA701ND. Pertama, hidupkan access point dan hubungkan ke PC dengan kabel UTP. Ingat ya, ini kabel UTP, artinya kabel yang belum ada aliran internet. Ujung satu nancap ke perangkat, ujung satunya lagi nancap ke laptop atau PC. Setelah itu buka browser ya, bisa Mozilla Firefox, bisa Google Classroom, Google Chrome dan sebagainya. Yang penting web browser. Dan ketik IP default AP ya, seandainya ini AP-mu masih baru, biasanya default IP itu terletak di belakang perangkat ya, bukan di kardus ya, tapi di belakang perangkat. Biasanya itu muncul 192.168.0.254. Nah, itu untuk defaultnya. Seperti itu. Lalu akan muncul kotak dialog, kemudian masukkan user dan password default, yaitu admin ya. Usernya admin, passwordnya admin. Yang keempat, lalu kita akan masuk ke tampilan awal access point, awal. Nah, nomor 5, setelah itu pada menu quick setup tersebut kita langsung next untuk melanjutkan penyetingan access point dan akan muncul tampilan selanjutnya. Kita next. Dan nomor 6, pada operation mode kita pilih access point dan kita klik next. Jadi untuk TP-Link ini tidak hanya untuk access point, tapi dia juga bisa untuk repeater dan lain sebagainya. Itu ya. Yang ketujuh, pada wireless setting kita masukkan SSID sesuai keinginan dan untuk keamanannya kita beri password dengan security mode WPA atau WPA2 PSK. Jadi silahkan di sini kalian bisa setting untuk nama SSID-nya disesuaikan dengan keinginan masing-masing. Ya, bisa diganti. Dan silahkan diberi password. Ya. Untuk pemberian password ini minimal 8 karakter. Ya. Yang ke-8, pada network setting DHCP server kita enable supaya mudah dalam koneksi ke access point-nya, dan pada kolom IP address kita isi sesuai dengan network yang kita inginkan lalu kita next. Nah, di sini kenapa kok DHCP server itu kita enable? Karena supaya di dalam pemberian IP di AP itu secara otomatis. Jadi kalau tidak ada temanmu yang ingin menggunakan Wi-Fi-mu atau mengakses perangkatmu, itu kita tidak repot-repot dalam memberi IP. Lalu ketik next. Setelah semuanya selesai, kita pilih reboot atau restart. Ya, kita tunggu hingga proses reboot selesai. Ya, biasanya sampai 0 sampai 100%.
Setelah selesai, coba kita koneksi melalui WiFi dan cabut kabel UTP dari AP supaya pengujiannya efektif. Nah, artinya UTP yang tadi kita gunakan untuk setting, kita lepas yang nancap ke perangkat, lalu kita ganti dengan UTP yang sudah ada internet. Setelah tersambung, coba kita uji jaringannya dengan cara ping IP address point dan melihat IP address yang diterima PC dari access point tadi. Sekian materi untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Baiklah pelajar SMK, demikian materi hari ini. Untuk pengumpulan tugas melalui Google Classroom, jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi, dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Sekolah Berbudaya Industri berkarakter wirausaha menjadi idola sekediri rakyat. Siap kerja, santun, mandiri, dan kreatif.